tengah sorotan sikap PAN di koalisi pemerintah, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais hari ini menyatakan meminta kader PAN segera keluar Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Koalisi PAN dengan pemerintah gimana Pak Amin Rais? Komisi sudah terlambat, komisi. Soal koalisi PAN dengan pemerintah gimana Pak? Soal koalisi PAN dengan pemerintah. Pokoknya saya usul supaya Asman segera keluar dari kabinet, titik ya. Dari kabinet ini. Nanti akan bergabung dengan Gerindra gitu Pak ke depan? Pokoknya dengan ya. Ya. Saudara, benarkah opsi PAN membentuk poros baru pada Pilpres 2019 sebagai sinyal PAN telah siap kehilangan kursi menteri di kabinet, di mana isu reshuffle hangat beberapa hari belakangan? Kami membahasnya bersama Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto dan juga Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat petang Bapak. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Bung Yandri. Ya. Jadi udah rela kehilangan kursi menteri, hilang reshuffle? Bukan masalah rela nggak rela ya. Jadi memang bukan masalah rela nggak rela, tapi kemudian langkahnya menurut pemerintah, saya ambil dari PDI Perjuangan, langkahnya ke sana sini liar. kalau mau diinventarisir sebenarnya selama kami berkoalisi lebih banyak kami seiring sejalan dengan Pak Jokowi. Oke. Baru dua yang belum. Baru dua yang belum, apa itu? Waktu di KI, kita saran sama Bang Eriko nih dengan Bu Mega, kalau nggak Ahok pasti kita dukung. Oke. Dan itu lama kita rayu Bu Mega. Cuma satu. Yang kedua, Undang-Undang Pemilu kemarin, yang lain kita dukung. Tax amnesty kita percepat, fit and proper test Kapolri kita percepat, APBN kita dukung semua. Yang lain nggak ada kita recokin. Jadi kalau misalkan hari ini publik melihat PAN selalu membelot, saya kira nggak juga. Ini perlu diklarifikasi juga. Tapi belakangan ini, hari-hari belakangan ini, ya, kelihatan betul dan gini, menjaga jaraknya. Gini, bahkan terakhir Pak Amin Rais kalau menurut saya dua ini kan sangat pragmatis sebenarnya. Misalkan pilkada itu di tempat lain kita banyak bersama-sama PDIP, sangat pelangi. Di Aceh sama PDIP, misalkan di ya, Papua. mengatakan bahwa pilkada DKI ya, pilkada artinya nggak bisa disandingkan dengan koalisi nasional ya. Kemudian RUU Pemilu. RUU Pemilu itu mungkin kenapa misalkan kami tidak sejalan dengan pemerintah. Faktor subjektivitas partai kan sangat kental di situ. Misalkan kami ketika Bang Jul ketemu dengan Pak Jokowi, kami sampaikan, Pak, yang penting bagi kami itu kutahare, bukan sain lagu. Dengan Pak Wiranto juga disampaikan begitu. Dengan Mbak Puan juga begitu. Ya, intinya kemudian walk out dan kemudian ya, itu kan nggak ketemu. Ya, padahal waktu pertemuan dengan Pak Jokowi dengan itu kan disepakati seperti itu. Oke, ada perbedaan. Anda menyatakan bahwa sebelumnya juga satu, tapi kemudian ada perbedaan tadi dua. Yang saya ingin tanyakan, pernyataan-pernyataan terakhir dan pergerakan-pergerakan terakhir. Termasuk pernyataan Anda, Bu Yandri, bahwa kemungkinan bisa Pak Jokowi, kemungkinan juga bisa tidak. Ya, politik dinamis. Bisa bikin poros baru. Kemudian politik Pak Amin terakhir menyatakan bahwa keluar saja menteri dari kabinetnya. Saya kira yang itu hari ini mendeklarasikan ke Pak Jokowi, saya nggak ada jaminan, Mas Eman. Misalnya kayak Golkar, jauh-jauh hari setahun yang lalu, ke Pak Jokowi, apakah ada jaminan nggak? P3 kemarin mendeklarasikan ke Pak Jokowi, belum tentu juga. Sangat dinamis. Menurut saya, mungkin PDIP yang paling konsisten untuk ke Pak Jokowi. Yang lain menurut saya masih cair. Karena dalam sisa 1,5 tahun untuk pencapresan ini, politik Indonesia pasti banyak dinamikanya. Nah, termasuk PAN. PAN itu kan saya tidak berhak. Makanya saya menyampaikan itu, bisa ke Pak Jokowi iya, bisa ke Prabowo iya, atau membuat poros baru iya. Kenapa? Di internal PAN itu kolektif kolegial. Selalu saja kalau masalah pimpinan nasional kami memutuskan itu melalui rakernas. Nah, bukan dengan maunya Bang Jul, maunya Pak Amin, enggak. Tapi ini diramu bagaimana aspirasi kawan-kawan di daerah, semua lapisan stakeholder di PAN diramu. Makanya saya bilang, bisa ke Pak Jokowi masih memungkinkan. Bisa ke Prabowo iya, atau buat poros baru. Nah, yang penting kan syaratnya cukup. Kalau misalkan di angka 20% berarti lumayan untuk berkoalisi minimal 3 partai. Jadi menyatakan kalau ada perbedaan sedikit masih setia kok dengan Pak Jokowi. Sampai hari ini menurut kami sih nggak ada masalah, tetapi tergantung penilaian Pak Jokowi sama teman-teman PDIP. Saya tanyakan sekarang, nggak merasa membelot, nggak merasa liar, masih setia? Ya, sekali lagi kan ini kan masing-masing kan tentu mempunyai alasan. Dalam strategi berpolitik untuk ke depan itu kan sah-sah saja. Jadi nggak ada masalah? Lah itu kan tentu punya kewenangan masing-masing ya. Kalau mungkin Bung Eriko, kalau PDIP yang lain banyak yang marah, banyak yang bilang keluar saja PAN diam, PAN berisik. Itu bagian dari dinamika. Jadi begini, Mas Eman, kalau kita juga melihat ya, kita flashback dari yang lalu, seperti tahun 99 misalnya, di mana tokoh-tokoh reformasi seperti Bu Mega, Pak Amin, pada akhirnya juga kan masing-masing membentuk poros, dan akhirnya sebagai pemenang pemilu kami juga tidak, Bu Mega tidak terpilih menjadi presiden. Dan ini kan
Ya seperti itulah strategi-strategi. Memang kadang-kadang Mas Eman, kalau saya secara pribadi pun ya bersama teman-teman, memang di Indonesia ini banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi satu, katakan semacam satu pakem gitu ya, satu yang harusnya terjadi, sering tidak terjadi. Tapi suara-suara kemudian untuk mengeluarkan PAN dari kabinet, dari koalisi kan kencang sekali di PDIP Perjuangan. Nah, kan begini, sekali lagi yang menentukan semua kan adalah presiden. Tentu kepentingan presiden ke depan. Kalau kami melihat begini, bahwa kami lihat PDIP mendorong supaya PAN keluar. Begini, pembentukan tim yang mantap ini kan tinggal 1,5 tahun lagi, Mas Aiman. Nah, kan harus tim yang baik. Ibaratlah seperti permainan sepak bola. Jadi kan pelatih memilih tim kerja. Nah, tentunya itu harus ditanyakan kepada Pak Jokowi tentunya Pak Jokowi punya sebagai sendiri. presiden. Saya tanyakan kepada PDI Perjuangan, apakah PAN sejauh ini dengan gerakan-gerakan menilai bahwa PAN teman yang baik, tim yang baik? Sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yandri. Kalau pandangan kami tentunya sebagai kita seiring sejalan, boleh saja ada perbedaan, tidak jadi satu masalah. Tapi mari kita bicarakan di dalam internal kita, jadi di dalam masalah kebersamaan kita. Loh, kalau buat kita itu kan hak daripada masing-masing partai. Itu kewenangan dari masing-masing partai, Mas Aiman. Sekali lagi tidak ada jaminan sampai nanti 2019 bahwa itu juga sama-sama, tidak ada. Itu strategi masing-masing. Tapi satu beginilah Mas Aiman, kalau dari PDI Perjuangan, bahwa kami pun dengan prinsip tadi 20-25% ya Mas Yandri, bahwa kami pun tidak bisa mencalonkan sendiri. Kita harus berbicara jujur. Nah, kalau berbicara kepentingan PDI Perjuangan semata, kenapa tidak 10-15%? Kenapa tidak 0%? Supaya PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri. Tapi kan tidak begitu. Bahwa yang paling penting bagaimana sistem presidensial ini ke depan semakin kuat. Dan tidak terlalu banyak calon. Bayangkan Mas Aiman, nanti pemilu 2019, Mas Aiman bisa bayangkan 5 kertas. Pertama DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPD, DPR RI, dan Presiden. Bayangkan masyarakat Indonesia nanti akan melihat 5 kertas ini. Nah, seperti itu. Ya jadi ini sesuatu yang tidak mudah, tapi memang ya harus dijalani seperti itu. Jadi nggak ada masalah kemarin walk out di RUU Pemilu, kemudian pada mendukung Pilkada DKI Jakarta bukan saya memang dengar pilihan PDI Perjuangan. Ya, itu masing-masing strategi. PDIP memang ada beberapa yang ngasih saran, saya kira itu wajar ya. Nasdem keras, Hanura keras, saya kira itu bagian dari dinamika demokrasi. Saya kira aneh juga kalau misalkan PDIP malah senang dengan sikap kami, juga menurut saya aneh juga. Justru PDIP memang perlu tim yang solid di Pak Jokowi, tetapi kan ini sekali lagi kami dalam mengambil sebuah keputusan itu banyak pertimbangan ya. Misalnya kemarin kenapa kami sebenarnya tidak di angka 20, tentu kan tafsirnya kan akan beda dengan PDIP. Makanya saya bilang tadi, dalam RUU Pemilu kami meyakini itu bukan program kerja pemerintah sebenarnya. Bukan program kerja pemerintah, bukan program kerja koalisi harus. Maksudnya mana? Yang RUU Pemilu kemarin itu kan sangat subjektif. Masing-masing. Bukan suara pemerintah? Harusnya tidak bawa itu. Karena Pak Mendagri waktu saya kan pimpinan Pansus. Ya. Waktu di awal bulan September tahun 2016, Pak Mendagri itu sampaikan bahwa ini adalah rejimnya partai politik. Jadi karena ini hajat partai politik tahun 2019, silahkan kepada partai politik untuk menentukan sikapnya. Jadi kalau misalkan kami kenapa tidak mensign lagu ya, karena kota hari itu yang paling menguntungkan kami. Kalau sign lagu banyak merugikan kami, kira-kira begitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan hitungan-hitungan politiknya sangat kental dengan faktor subjektivitas. Gitu loh. Prediksinya dari RUU Malet akan muncul 2-4, tapi kalau 4 agak sulit, mungkin 2-3, makanya Anda mengatakan ada poros baru. Jadi saya curiga. Bisa jadi 2-3 capres ya. Apa yang nggak mungkin dalam politik? Anda kemudian mengatakan bahwa ada poros baru. Saya jadi curiga. Dan penting bagi kehidupan demokrasi sudah menyiapkan calon presiden sendiri selain Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dalam pembahasan Panglima TNI saat ini? Jangan dijawab dulu. Nanti kita akan lanjutkan selepas